Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa il arwahi jamil muallif hadal kitab alladzi ta'allamna wa 'allamna mu'alifatihim. Nas'aluka bi barakatihim an nalhamana wa nafahamna wa tanfa'na bi ulumihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala muallif hadal kitab adabul ghusli faida asobat ka janabatu min ihtilam aw wiqa'in fahudul ina ilal mugtasil. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini alhamdulillahirabbil alamin kita memasuki hari kedua di bulan Rajab atau tanggal 2 di bulan Rajab. Barang siapa yang berpuasa di tanggal 2 hari ini, maka ia akan dihapus dosanya yang terdahulu. Nah itu. Tapi sebaliknya, barang siapa yang tidak pernah berpuasa gitu kan, sekali aja di bulan Rajab itu, ini ancamannya sangat luar biasa. Jadi selama 1 bulan penuh Rajab itu 30 hari atau 29 hari, minimal 1 hari kita berpuasa itu sudah bagus. Tanggal berapa terserah, gak mesti di tanggal 1, gak mesti di tanggal 2, gak mesti di tanggal 3, kapan aja selama bulan Rajab masih ada, sempatkan kita berpuasa minimal 1 hari sekali. Minimal 1 bulan, dari 1 bulan itu 1 kali lah minimal Pak. Karena dulu pernah suatu hari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan di atas kuburan. Lalu Kanjeng Nabi menangis yang sangat sangat kencang. Sehingga para sahabat waktu itu bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa baginda menangis begitu kencang di atas kuburan?" Lalu Nabi berkata, "Wahai para sahabat, apa engkau tahu siapakah orang yang ada di dalam kuburan ini?" Itu kan. Oh, Allah wa Rasul itu lebih tahu, kata para sahabat. Lalu Nabi menjelaskan, "Wahai sahabat, hadza, ini orang yu'akibani, itu lagi disiksa." Nah, ini lagi disiksa. Penyebabnya apa? Andai kata dulu dia dalam hidupnya sekali aja puasa di bulan Rajab, sekali atau sehari di bulan Rajab, dan dia menghidupkan 1 malam aja, artinya dia tidak tidur, ibadah, ya tahajud, dia baca Quran 1 malam aja, tentu dia tidak akan disiksa semacam ini. Nabi menangis seperti itu. Sehingga kata Nabi, "Aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini ahli kubur yang lagi disiksa diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala." Allahu akbar. Ya, minimal 1 kali sebulan minimal gitu. Kalau bagus 27 hari gitu kan. Itulah hadirin tentang masalah bulan Rajab. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah, diberikan kekuatan oleh Allah supaya kita bisa menjalankan puasa di bulan Rajab ya. Baik hadirin jamaah rahimakumullah. Kita akan melanjutkan tentang kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali yang disurah melalui kitab Muraqul Ubudiyah karangan Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani.
kita akan memasuki adabul ghusli, adab mandi. Ya, sebenarnya ini mah gampang ya, artinya sudah pada paham mungkin ya. Tapi insya Allah kita tabaruk kepada para masyayikh dan terutama kita tabaruk kepada kitab Bidayatul Hidayah, dan mudah-mudahan kita semua bisa memetik hikmah dari isi kitab ini dan insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, adabul ghusli, adab mandi. Nah ini yang dimaksud di sini, ail wajib wal masnun, yaitu mandi wajib dan mandi sunnat. Jadi mandi itu kebagi, ada yang disebut mandi wajib, ada yang disebut mandi sunat, ada yang disebut mandi mubah. Artinya benak wenang, artinya boleh. Mandi wajib, ya kita wajib melaksanakan mandi itu adalah sebuah kewajiban, wajib tuh. Ada lagi sunat, mandi kayak kita mau berangkat ke pengajian, mau berangkat Jumatan, mau mengerjakan sholat, itu sunat. Ada lagi mandi yang mubah, artinya boleh mandi, boleh tidak. Artinya ketika mandi tidak mendapatkan pahala, ketika meninggalkan mandi pun tidak mendapatkan dosa, jaiz atau boleh. Itu mandi ya mandi sehari-hari. Kita misalkan mandi sehari 10 kali atau nggak ada masalah, nggak dosa, nggak mendapatkan pahala, itu wenang. Nah itu. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah adabul ghusli ail wajib wal masnun. Mandi wajib, Pak. Artinya mandi yang menyebabkan idza asobatka janabatun minahtilamin awikoin, ketika kita kena janabah atau hadas besar, baik min ihtilamin dari mimpi jima, awikoin atau berhubungan suami istri. Nah, fahudil ina, maka kita wajib atau harus mengambil tempat untuk mandi. Nah, baik. Sebelum kita bahas ke dalam materi, ini kan tentang masalah adus, Pak. Tentang masalah jinabah, tentang masalah junub. Masalah junub tidak bisa suci dengan wudhu, hadas besar. Tidak bisa suci dengan wudhu, harus mandi jinabah atau mandi besar. Permasalahannya yang banyak orang tidak paham tentang masalah adus atau mandi besar, gitu kan. Sudah umur bertahun-tahun, bahkan udah lebih 50 tahun, 60 tahun belum paham tentang tata cara mandi besar. Nah, ini yang bahaya. Dikiranya mandi biasa. Kalau mandi sunat, mandi wenang boleh, terserah mau bagaimana caranya. Tapi beda dengan mandi wajib, Pak. Mandi wajib itu salah satu fardu yang sudah diatur oleh ilmu fikih bagaimana tata caranya mandi, sehingga kalau tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan aturan fikih, niscaya mandinya tidak sah. Ketika dia mandinya tidak sah, otomatis sholatnya pun tidak sah. Berarti dia selamanya berada dalam ruang lingkup masih statusnya hadas besar. Ketika masih berstatus hadas besar, satu, haram membaca Al-Quran, haram memegang Al-Quran, haram sholat, haram tawaf. Nah ini yang kita khawatirkan. Nah kira-kira aja nih, selama kita punya hadas besar terus kita mandinya sudah benar atau tidak? Lah ini. Nah, makanya disinilah oleh Syekh Nawawi dirinci, disurah sedemikian rupa sehingga detail-detailnya pun sangat luas. Nah, sini. Baik, kita bahas nih tata caranya. Yang pertama, ketika kita punya hadas, baik itu disebabkan oleh mimpi jima pasti keluar air mani, wajib mandi, wajib tuh mandi. Atau jima, kita berhubungan suami istri, baik keluar air mani atau tidak, Pak, itu wajib mandi.
Karena di sini yang konteksnya itu bukan keluar air maninya, tapi konteksnya jima. Wajib mandi besar. Ya. Fahudil ina, yang pertama kita laksanakan itu mengambil tempat air. Wa fi nusati fahmil ina ilal mugtasil, ke tempat mandi. Nah, yang pertama. Wa du'ahu an yaminika in kunta tagtarifu minhu wa an yashirika in kunta tasubu minhu. Yang pertama kita ambil air, itu masukin ke dalam ember atau bak. Ini hati-hati. Yang pertama, airnya hati-hati harus air yang suci dan mensucikan. Kalau air yang tidak suci dan tidak mensucikan, ini Pak, maka mandinya tidak akan sah. Air suci dan mensucikan. Kalau ukuran kita bak mandi kita itu nggak ada 2 kulah, Pak. 2 kulah itu ya ukuran 600 gt itu ya sekitar, kalau nggak salah itu sekitar 2 meter persegi, 2,5 meter persegi kalau nggak salah. Nah, air yang suci dan mensucikan itu tidak mesti ukuran 2 kulah, Pak. Di ember aja, asalkan suci itu sudah sah dipakai untuk menghilangkan hadas, artinya dipakai mandi. Nah, maka di sini kehati-hatian, jikalau kamar mandi kita ukuran kulahnya tidak sampai 2 kulah ukuran baknya, maka yang pertama kata Syekh Nawawi itu ambil ember, baik ember putih atau ember yang hitam, itu naruhnya itu agak di atas, Pak. Jadi agak di atas posisi kita mandi, jadi jangan disejar dengan dengan lantai. Itu nanti takutnya ini air kena bekas kita mandi, jadi mustakmal, kena bekas, itu kan. Nah, ambillah air di sebelah kanan kita, taruh ember di sebelah kanan, posisinya di sebelah kanan kita. Ini ada adabannya, taruh ember di sebelah kanan. Hati-hati nih, airnya mesti air yang suci dan mensucikan. Nah, kalau enak mah itu ya pakai pakai selang dari keran, atau pakai sekarang yang lebih modern pakai shower. Nah, itu udah aman itu mah. Pakai shower udah aman. Nah, lalu setelah itu wasamillahi ta'ala awalan, kita mengucapkan bismillahirrohmanirrohim dalam hati no. Karena ingat, ketika di adab-adaban kemarin masuk kamar mandi, tidak boleh kita membawa asma Allah atau mengucap kalimat Allah kecuali dalam hati tuh. Nah, setelah itu air sudah kita bawa. Yang pertama, wagsil yadaka awalan salasan. Setelah itu kita disuruh membasuh kedua telapak tangan salasan sebanyak 3 kali. Hal yang pertama, dibasuh anggota tubuh itu bukan tubuh, Pak. Ini dalam konteks mandi besar, ya. Kita ambil air, lalu air itu kita alihkan, kita guyurkan ke telapak tangan kita. Berapa kali? Salasan, 3 kali. Cuci tangan dulu bahasanya. Sumas tanjak kama maro. Setelah itu wajil ma'ala bananika ay jasadika. Lalu setelah itu bersihkanlah perkara-perkara ala badanika yang nempel di badan kita. Min kodarin, dari kotoran. Seperti apa? Kamaniyin, seperti air mani tuh. Wa muhotin, dan lendir. Wa min najasatin inkanat, dan dari najis. Setelah kita cuci tangan 3 kali, lalu kita bersihkan air mani kita, bersihkan zakar kita supaya bersih, Pak. Jangan mandi dulu. Ini ada adaban, jangan mandi dulu. Bersihkan air mani kita, bersihkan lendir kita di wanita. Kalau misalkan di badan ada najis, ya usap dengan
Dengan apalah, artinya najisnya misalkan ada tai apa di tubuh kita, ya udah buang terlebih dahulu. Itu yang kedua. Yang kedua, bersihkan seluruh benda-benda yang nempel di badan kita dari hal kotoran dan najis. Nah, dua. Yang ketiga, wa tawaddo kama sabaqa fi wudu'ika lis-shalah ma'a jami'ad da'awati wa akhir ghusla qadamaika. Tahapan yang ketiga yaitu wudu terlebih dahulu. Ini sunat. Wudu terlebih dahulu. Lah, karena kita mah gak pernah kan datang ke kamar mandi, ini gambaran jelek saya nih. Masuk kamar mandi, guyur selesai. Guyur selesai. Itu kan gitu. Ya kan? Padahal adab-adabannya. Setelah itu wudu terlebih dahulu. Kama sabaqa fi wudu'ika lis-shalah. Laksana kita seperti wudu mau melaksanakan sholat. Bahkan ma'a jami'i da'awati, bahkan kita disunahkan membaca seluruh doa yang ada dalam wudu. Doa membasuh muka, doa membasuh telapak, doa membasuh tangan, doa mengusap kepala dan lain sebagainya. Kita disunahkan untuk membaca doa itu, Pak. Wudu terlebih dahulu. Ayo. Tapi wa akhir ghusla qadamaika. Tapi wudunya nanti setelah beres anggota tubuh itu diutamakan wa akhir ghusla qadamaika, kedua kaki itu enggak usah dibasuh terlebih dahulu, Pak. Artinya wudunya sampai kuping gitu kan, selesai udah sudutnya. Nanti wa akhir ghusla qadamaika, nanti membasuh kedua telapak kaki itu di akhir. Wudunya seperti itu. Nah, bahkan wapi nusotin rizlaika kaila yadi almai, karena ini supaya tidak menyia-nyiakan air. Fa'in gosalaha. Nah, niatnya nawaitul wudu'i li sunnatil gusli, Pak. Niat saya wudu karena sunat lil gusli, akan menjalankan atau mengerjakan mandi besar. Tuh niat wudunya. Nawaitul wudu li sunatil gusli, wudunya nawaitul wudu li sunatil gusli. Bahasa Indonesianya, saya niat berwudu sunat karena akan melaksanakan mandi. Tuh. Ribet itu mah, mending sempurnakan wudu. Silakan sempurnakan wudu. Sempurnakan wudu artinya sampai selesai wudu, sampai membasuh kedua telapak kaki. Niatnya saya mah sekalian, nggak usah sunat. Nawaitul wudu ali rob'il hadas, menghilangkan hadas. Tapi kan ini posisinya hadas besar. Lah itu kan, sok wudu nggak apa-apa, wudu sempurnakan. Tapi nanti di akhir nih, ketika selesai wudu selesai, mandi selesai, awas jangan menyentuh kemaluan, biar nggak wudu lagi. Nanti akan seperti itu konsepnya. Nah, daripada kita ribet, Pak, ya udah wudu li sunat, wudu sunat untuk melaksanakan adus. Sok wudu, paham ya? Tapi nanti wudu lagi setelah di akhir mandi, selesai mandi wudu lagi, itu kan? Nah, adapun kalau misalkan bagaimana kalau tidak wudu lagi, gak ada masalah. Yang penting tidak menyentuh zakar yang tidak membatalkan wudu. Itu kan. Nah, tapi wudu ini nih nanti ada masalah gini. Ketika Bapak wudu, ya kan tadi kan wudu nih, wudu sunat, maksudnya wudu sunat untuk mengerjakan mandi, ya kan. Selesai wudu Bapak kentut. Nah, maka kentutnya ini, Pak, Bapak itu tidak usah mengulangi wudu lagi, karena wudu ini adalah wudu sunat, yang mana wudu sunat ini tidak batal dengan hadas kecuali dengan menyentuh zakar. Makanya ada dalam istilah kitab fikih itu ada teka-teki gini, teka-tekinya. Apakah yang tidak membatalkan wudu dengan hadas? Wudu tidak bisa batal dengan keluarnya hadas. Wudu apakah itu? Nah, itu teka-teki. Yaitu wudu mandi ketika akan adus, wudu ketika akan adus. Jadi wudu ketika akan adus, ketika Bapak kentut itu misalkan,
maka itu tidak batal statusnya. Tapi kalau menyentuh dakar batal. Artinya ketika bapak sudah wudu terus kentut, nggak usah wudu lagi, lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu mandi. Paham ya? Jadi wudu terlebih dahulu, sunat tuh. Fa idzam faragta minal wudu'i fasubal mau ala ra'sika. Nah ini barulah kita masuk ke tahap mandinya. Setelah beres wudu, fasubal ma'a ala ra'sika, guyurlah atau kucurkan air ala ra'sika ke atas kepala kita. Tuh wudu yang adus yang pertama itu yang dibasuh anggota tubuh adalah kepala. Berapa kali? Salasan 3 kali diguyur 3 kali. Garis bawahi, pertama yang mesti dibasuh adalah kepala. Tidak cukup membasuh kepala. Wa anta fi awali ma tagsulu min badanika nawi wa rob al hadasi minal janabah. Sambil bapak mengguyurkan air di atas kepala, sambil bapak niat robul hadasi minal janabah, saya niat menghilangkan hadas besar. Wajib niatnya pak, wajib. Ketika bapak mengguyurkan air ke sini tapi tidak niat mandi ketika mengguyurkan air di atas kepala, maka status mandi besarnya tidak dikatakan tidak sah selamanya bapak junub. Ya, paham? Ini niat. Nawaitul gusri robil hadasil akbar. Hadasil akbar. Awas, jangan hadasil asgor. Hadasil akbar. Atau saya niat mandi besar menghilangkan hadas besar. Itu wajib niatnya ketika air pas di atas kepala. Paham? Jangan sampai kita nggak niat. Kalau nggak niat kita nggak sah adusnya. Wal mu'tamad anal afdalu ba'da furagil wudu anta ta'ahada ma'atifaka summa tuhallal ra'saka walau kunta muharraman lakin birifkin in kana alai sya'ran bi'atadul asabi aka al asyrati fihi fatasaraba bi usuli kama qala Ibnu Hajar. Menurut Ibnu Hajar, ketika bapak mengguyurkan air di atas kepala, nah maka 10 jari ini 10 jari bapak, tangan bapak itu dimasukkan ke sebelah kanan dan kiri. Ini kalau nggak praktek susah. Ini kan, ini posisinya kan tangan gini, kita guyur satu nih. Nawaitu gusli di robil hadasil akbari fardu lillahi ta'ala. Niat sudah dapat. Nah, setelah itu menurut Ibnu Hajar 10 jari kita ini kesiniin, kesiniin dari bawah nih, diurut dari bawah. Nah, ini supaya kulit kepala itu kena basuhan air, Pak. Makanya kalau pakai selang, pakai shower enak nih. Ini terus diguyur. Ini kita nih enak nih. Nah, kalau pakai gayung ribet. Tuh, di sini 10 jari nih. 10 jari supaya si ini dapat rambutnya itu renggang sehingga ada selah. Kalau misalkan air itu sampai ke dalam kulit kepala. Nah, kalau misalkan air gak sampai ke dalam kulit kepala itu tidak sah, Pak. Karena seluruh anggota badan tentang masalah mandi jinabah itu wajib semuanya dibasuh, gak boleh ada yang kelewat. Tuh, itu renggang. Baik itu ingkana alai sya'ron bi antu dilasobi aka suratapi wa tasarabai summa tudliku salasan, sebanyak 3 kali seperti itu, Pak. Sebanyak 3 kali. Ya. Nah, tapi alangkah baiknya menurut kaul mu'tamad annal abdola ba'dal purogil wudu anta ta'ahada ma'atifaka summa tuhola ro'saka walau kunta muharraman. Menurut kaul mu'tamad yang lebih utama, setelah kita tadi melaksanakan wudu, Pak, sebaiknya memperhatikan dulu ma'atifaka, yaitu
lengkungan badan kita. Misalkan dalam hal ini tentang apa ya, tentang rambut. Tadi rambut itu mesti ke dalam kulit kepala. Artinya basah pun sudah dikatakan sah gitu kan. Kalau misalkan tidak basah si kulit kepalanya, yaitu dikhawatirkan ini tidak bisa mensahkan mandi. Tuh. Itu kan. Nah, summa sobal mai ala syikikal aimani salasan. Nah, setelah itu kan, nih udah kan. Nih ini perhatikan. Diperhatikan kullu mu'tifin mu'atifil badan. Usahakan mengucurkan air itu sampai ke lekukan badan. Lekukan badan terutama yang ada di bagian kepala. Contoh seperti apa? Wa huwa ma'intifa'u wal wita'i katofatil badan wal muqi, seperti kelopak mata. Kelopak mata Pak. Kelopak mata yang ada di bawah sebelah kanan. Ini sini sebelah kiri berarti kan paling ujung. Ini kan suka ada belek kan. Nah ini hati-hati, harus kena air. Itu masalah mandi tuh. Nah kadang-kadang kan kita nih Pak, wudu aja wudu nih. Makanya kan kenapa di kamar mandi itu mesti ada kaca. Ini wudunya nih, ini kita bisa ada wudu. Misalkan subuh nih. Rata-rata kan bangun tidur kan, Bapak wudu. Nah, sholat ke musola. Pulang ke rumah, pas Bapak ngaca, ternyata ada belek. Gitu. Ini kira-kira nih Bapak sholatnya sah apa enggak? Enggak sah Pak. Kenapa enggak sah? Karena kelopak matanya ada belek, berarti otomatis tadi wudunya tidak kebasuh, berarti tidak sah dong wudunya. Berarti ketika wudu tidak sah, ya tidak sah sholat. Kira-kira nih Bapak mau nggak ngulangi sholat? Ada beleknya. Padahal, nah itu Pak hal terkecil. Ini hal terkecil nih. Ini hati-hati. Ya, termasuk dalam kategori mandi besar, gitu kan? Nah, diusahakan di kamar mandi setelah kita selesai wudu ngaca dulu. Nih terutama subuh nih bangun tidur, ada beleknya atau enggak setelah beres wudu. Kalau ada beleknya udah tinggal dicuci, nggak usah wudu lagi, tinggal dicuci dibersihkan. Ini sudah selesai. Tapi sebaliknya kalau Bapak sudah sholat nih tadi, terus datang ke rumah Bapak ngaca masih ada belek, ya Bapak wajib mengulangi wudu, wajib mengulangi sholat. Tuh. Nah ini termasuk kategori yang lengkukan badan, terutama di anggota tubuh kita yang ada di kepala, termasuk kelopak mata yang di wajah. Ya terus wal lihati, dan ujung mata, ini ujung mata, gitu kan? Wa tahtal muqabili minal anfi, dan di bawah hidung. Di bawah hidung nih. Nah itu wajib kena air di bawah hidung nih. Harus masuk air, artinya harus kebasuh dalam hal adus. Nah itu hati-hati. Jadi nggak cukup untuk diguyur gitu. Itu nggak cukup, takutnya ada anggota badan, terutama dalam hal ini di bagian wajah itu, sebagian lengkukan badan di dalam wajah tidak terkena air, maka tidak sah mandinya. Tuh. Ya. Nah, setelah beres 3 kali kita membasuh kepala, ya kan, dan membasuh muka, lalu summa sobal ma'i ala syikikal aimani salasan. Lalu setelah itu kita membasuh sebelah mana? Nah, setelah itu kita basuh bagian yang sebelah kanan salasan 3 kali. Ala syikikal aisari salasan, lalu sampai ke sebelah kiri 3 kali. Wa hadhil kaifiyah tuhasilul aslus sunnah kama qala al bajairumi. Jadi setelah Bapak beres membasuh kepala dan wajah, selanjutnya Bapak membasuh sebelah kanan Pak. Jangan diguyur tengahnya Pak. Jangan sampai guyur tengah terlebih dahulu. Jadi guyur sebelah kanan 3 kali. Berarti kan sebelah kanan tangan kanan kan? Nih, awas tangan kanan nih.
Ini air gayung. Gayung tangan kanan nih. Sebelah kanan. 1 2 3. Selesai kan? Selesai. 3 nih. Lalu pindah ke sebelah belakang. Berarti belakang ini nih, belakang tangan ini. Berarti di bawah sini posisinya. Jadi si ketiaknya ini wajib ke basuh. Kalau Bapak mandi gini, jur ya otomatis kan ini enggak kena air ini enggak sah. Nah, berarti kanan terlebih dahulu, sebelah depan, nanti ke belakang sebelah belakang tuh 3 kali. 1 2 3. Selesai depan belakang 3 kali sebelah kanan, lalu pindah ke sebelah kiri, tangan kiri nih, sampai sini, sampai ujung kuku. Bahkan dalam kukunannya yang masih hitam wajib kena air. Tuh, 3 kali. Nah, ini tetap ini 3 kali nih. Ininya ke bawah, nih sebelah sini. Jadi putaran tangan ini harus semuanya ke basuh. Lalu belakang 3 kali. Paham? Setelah itu, nih kanan kiri oke, 3 kali. Wadluk ma akbala min badanika wa adbaro. Barulah Bapak menggosok-gosok bagian depan, bagian dada digosok, Pak. Ingat, ini mandi jangan pakai sabun. Kalau belum selesai mandi besarnya. Kalau Bapak mandi besar pakai sabun tidak sah, karena nanti air yang menjadi basuhan nanti ke bawahnya bakal jadi air yang tidak suci dan mensucikan karena ada campuran air sabun. Tar dulu, sabun bagian belakang, sampo bagian belakang. Yang penting kita selesaikan dulu mandi dengan mengguyur seluruh tubuh sesuai syariat. Jadi ingat, jangan pakai sabun dan sampo terlebih dahulu. Nih, setelah itu Bapak menggosok bagian dada, menggosok nih, digosok-gosok, lalu diguyur 3 kali. 1 2 3. Ini hati-hati, pusar itu kan pusar itu kan harus kena air, Pak. Harus kena air. Bersihkan daleman pusar kita, bersihkan. Tuh 3 kali. Selesai itu terus kita guyur ke belakang 3 kali nih, punggung 3 kali. 1 2 3 sambil digosok-gosok. Tuh, selesai. Oke? Nah, lalu setelah itu kita membasuh kedua pinggang sampai kaki. Kedua pinggang sampai kaki. Nih kan selesai tadi dari sini kan sampai sini kan. Tadi maaf, dakar itu kan sudah kita bersihkan terlebih dahulu sama dubur, gitu kan? Berarti kan itu sudah beres. Nah, ketika kita mandi di sini, tadi kan sampai sini. Nah, maka nanti di sini kita sebelah kanan terlebih dahulu, Pak. 1 ke depan nih. Ini bawah ini harus kena. Jadi kalau mandi gini otomatis lapak kaki enggak kena, berarti diangkat. 1 ini sambil digosok-gosok pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. 3 kali, nanti belakangnya 3 kali ini. Terus supaya air itu mengalir. Di sini kalau air enggak mengalir enggak sah. Kan? Terus sampai seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ragu tentang masalah zakar atau bersih atau belum, nah itu bisa kita cuci, artinya kita bersihkan. Nah, terkadang kan yang menjadi masalah itu ketika kita bahas kemarin, Pak, tentang masalah apa itu ngecepok gitu kan. Jadi si air itu ketika adus pun sama, air itu mesti masuk ke dalam lingkaran dubur yang dalam tuh, Pak, mesti masuk. Masuk. Nah, seperti itu. Itulah adab-adabannya mandi, Pak. Selesai di situ ya selesai. Nah, makanya di sini tidak boleh memakai sabun dan tidak boleh memakai sampo itu terlebih dahulu. Nanti airnya menjadi air yang tidak suci karena sudah tercampur dengan air sabun. Nah, misalkan nih kalau kita pakai sampo kan, disampo, guyur nawaitu musla. Nanti air yang kesini nih, itu kan bukan air suci dan mensucikan, jadi air sabun. Nah, sedangkan air sabun tidak bisa membersihkan najis, tidak bisa membersihkan jinabah.
Nah seperti itu. Nah ketika sudah beres sampai ujung kaki Pak, nah boleh Bapak nih pakai sabun, pakai sampo, gosok gigi, pakai pemutih, bebas. Karena mandinya konteksnya bukan lagi mandi wajib, karena mandi wajib tadi sudah selesai sampai bagian bawah kaki. Nah boleh Bapak pakai sabun, pakai sampo, mandi guyur lagi, selesai. Tuh. Nah kadang-kadang kita mandi pakai sabun selesai, padahal mandi besar. Kalau Bapak seperti itu, Bapak wajib mengkodok seluruh sholat yang berapa kali Bapak tinggalkan, walaupun statusnya sholat tapi status dari mandinya tidak sah, sholat Bapak tidak sah karena dalam keadaan hadas besar. Tinggal istighfaran Pak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ini kerasnya kitab ini membahas tentang masalah adus tapi sampai sedetail. Nah emang seperti itu, emang seperti itu aturan mainnya tentang masalah mandi. Itu hati-hati nih, kita mah bersetubuh hubungan suami istri mah tiap malam tapi mandinya tidak diberesin. Nah itu kan, padahal ini adalah satu kewajiban bagi kita untuk selalu mandi besar ketika kita dalam keadaan junub. Yang pertama niat, yang kedua membasuh seluruh bagian anggota tubuh, membasuh seluruh bagian anggota tubuh. Nah, termasuk disunahkan ketika kita mau melaksanakan mandi besar itu disunatkan wudhu terlebih dahulu. Lalu bagaimana kalau misalkan kita tidak wudhu? Nah ini hati-hati. Wudhu kan sifatnya sunat. Nah menurut Imam Ghazali Pak, ini kan kata Imam Ghazali, wa ma'ahada sunanun muakkadatun fadluha kasirun. Ternyata wudhu ketika kita mau melaksanakan mandi besar itu sunat muakkadah, sunat yang dikukuhkan, artinya sunat yang bisa mendekati ke dalam tahap wajib, itu sunat muakkadah, yang mana fadilahnya kasirun, itu banyak Pak. Bapak mau mandi wudhu terlebih dahulu itu fadilahnya banyak. Wasawabuha jajilun, bahkan pahalanya pun besar, gede pahalanya Pak. Bukan masalah mandi besar saja Pak, ketika Bapak mau mandi, entah itu mandi sunat, entah itu mandi benang, tetap Bapak disunahkan untuk wudhu terlebih dahulu. Itu jadi istilahnya mau mandi apa aja kita sunat wudhu terlebih dahulu, udah intinya gitu aja lah menurut Imam Ghazali, karena fadilahnya sangat besar, pahalanya pun sangat gede. Tapi sebaliknya wal mutahawinu biha khosyirun, orang yang meremehkan sunat, khosyirun, ia menjadi orang rugi. Sunat ini meremehkan. Bapak kenapa Bapak mau mandi gak pernah wudhu? Ya sunat ini khosyirun. Bapak kenapa Bapak nggak sholat qobliyah? Ya sunat ini. Kenapa nggak sholat ba'diyah? Ya sunat ini. Nah itu mutahawin, meremehkan. Mereka itu siapa? Khosirun, orang yang rugi. Kalau kita meremehkan sesuatu perkara yang dianggap sunat, kita remehkan. Bapak kenapa nggak puasa Rajab? Ya sunat ini. Bal huwa khosirun. Ini dikhawatirkan. Bal huwa bi asli fa'iroduhu mukhotirun. Orang ini dikhawatirkan akan menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan. Ai musyarifu ala fasadahu li anat tahawun bis sunnah yu'di ila tahawun bil faraid. Mereka akan menyepelekan hal yang wajib Pak. Sunnah sudah mereka remehkan, takutnya dikhawatirkan mereka pun akan meremehkan keparduan atau wajib. Fa'inan nawafil jawabirulil faraid, karena sesungguhnya perkara yang sunat, amalan sunat jawairulil faraid, itu bisa menambal seluruh keparduan kita atau sebagian keparduan kita. Jadi intinya Pak, sunat itu menambal pardu. Intinya nih, sunat itu menambal pardu. Jadi nggak bisa pardu itu
diganti dengan sunat, wajib dikerjakan. Tapi sebaliknya sunat bisa menambal kekurangan keparduan kita. Ambil contoh, di sini disebutkan, ambil contoh nih, wa kadzalika yaqulu kula sab'in fa in mata syahsin walam yaf'al faraid minas salat yaqumu ala sab'ina minan nawafil maqama raqatin minal faraid. Ada orang yang sudah wafat, misalkan nih, walam yaf'al faraid, selama hidupnya dia tidak pernah sholat, Pak. Wafat ceritanya. Nih. Maka yaqumu kula sab'in minan nawafil, setiap 70 rakaat sholat sunat, maqami raqatil faraid, ditambah itu 70 rakaat sholat sunat itu bisa menambal 1 rakaat sholat. Jangankan orang meninggal lah, kita aja nih Pak. Jadi intinya gini, Bapak sholat subuh 2 rakaat, 1 rakaat Bapak ada cacat, ada kekurangan, mungkin lagi Fatihah atau nggak beres, mungkin lagi tasyahud nggak beres, atau lagi sujud nggak beres. Nah maka kekurangan ini Pak, itu mesti ditambal dengan 70 kali rakaat sholat sunat, 70 rakaat sholat sunat. Itu kan 1 rakaat sholat, 1 rakaat nih wajib ditambal dengan 70 rakaat sholat sunat. Kalau kita wafat, sholat kita gak benar, sholat kita gak beres, ya wajib ditambal 70 kali rakaat sholat. Allahu Akbar. Maka banyakin sholat sunat. Kadang-kadang kan kita pernah nggak sehari sampai 70 rakaat sholat sunat. Tarawih aja yang 23 masih mikir-mikir mana yang cepat, mana yang 12, mana yang 11, itu kan. Ampun. Padahal 1 rakaat Pak, kita sholat itu sehari 17 rakaat, 17 kali 70 harusnya tuh berapa rakaat? Nggak kehitung lah. Qobliyah dan ba'diyah saja ya, kita mah kadang-kadang mikir 2 kali. Kalau lagi males, kalau lagi semangat semangat. Allahu Akbar. 1 rakaat sholat wajib yang kita cacat. Kalau masalah husu jauh, itu makomnya sudah makom wali, ini makom syariat. Cacat aja harus ditambal dengan 70 sholat sunat. Nah termasuk sunat dalam wudu ini Pak, jangan sampai kita menyepelekan sesuatu yang namanya sunat, karena sunat ini bisa menambal kekurangan dalam hal ibadah kita, baik fardu atau wajib, baik fardu atau sunat. Contohnya gini, Bapak nih sekarang puasa Senin Kemis, itu bisa menambal kekurangan puasa kita Ramadan Pak. Bapak puasa Rajab, itu sebenarnya menambal kekurangan puasa Ramadan. Supaya puasanya diterima, itu kita tambal dengan puasa-puasa sunat. Takutnya puasanya itu 1 hari di bulan Ramadan tidak ada yang sempurna, ya kita tambal dengan puasa Rajab, kita tambal dengan puasa Senin Kemis, kita tambal dengan puasa Daud, nah lain sebagainya. Termasuk sholat pun sama seperti itu. Jadi hati-hati, jangan sampai kita menyepelekan amaliyah sunat, karena intinya amaliyah sunat adalah sesuatu untuk menambal ibadah fardu kita. Nah ini di makom syariat. Nah itu, nah seperti itu. Jadi intinya ketika kita mandi besar Pak, apapun bentuk kesunahannya, bentuknya mesti kita kerjakan. Di antaranya sebelum kita mandi sunat untuk wudhu terlebih dahulu. Bukan hanya hal untuk mandi saja, wudhu itu banyak Pak. Artinya kesunahan kita dianjurkan untuk wudhu itu banyak. Di antaranya sebelum mandi sunat wudhu, sebelum tidur sunat wudhu, sebelum makan sunat wudhu, sebelum menghitung duit sunat wudhu. Banyak Pak wudhu. Jadi intinya kita itu selama hidup itu jangan pernah lepas yang namanya tidak wudhu, harus selamanya punya wudhu. Nah itu kan susah lah, atau minimal kita mau mandi mah wudhu terlebih dahulu, nanti habis mandi wudhu, sebelum tidur wudhu, bangun tidur wudhu. Padilahnya nih Pak saya sebutkan dalam kitab Tanqihul Qaul, seandainya orang itu istiqomah sebelum tidur dia wudhu terlebih dahulu, wudhu sunat,
Artinya wudhu yang tidak membatalkan ketika bersentuh dengan istri kita, itu tidak batal karena wudhu sunat. Nah, ketika dia istiqomah wudhu terus, maka catatannya yang pertama adalah dia ditulis oleh malaikat selama tidurnya itu laksana ia seperti ibadah 1 malam suntuk, Pak, walaupun tidak tahajud, tapi sudah ditulis oleh Allah sosok seorang hamba yang ibadah 1 malam suntuk. Tuh, wudhu nih, wudhu sebelum tidur. Lalu kalau misalkan dia meninggal wafat di malam itu dalam keadaan punya wudhu, maka dia bigoir hisab. Wudhunya ini mengantarkan dia menuju surganya Allah. Wudhunya ini dia menjadi mati syahid karena dia punya wudhu. Jadi ada 2 keuntungan. Ketika kita akan tidur, wudhu terlebih dahulu. Kalau kita diberikan umur sampai subuh oleh Allah dibangunkan, kita ditulis oleh Allah laksana kita ibadah 1 malam suntuk. Andai kata Allah mencabut ruh kita di malam itu, maka meninggal kita dalam keadaan syahid bigoir hisab, tanpa dihisab langsung surga. Tuh, istiqomah kan, setiap kita mau tidur usahakan kita punya wudhu. Nah, seperti itu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait masalah adab-adaban mandi besar. Silakan ada pertanyaan sebelum saya tutup. Monggo. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk masalah mandi besar itu dalam rukunnya kan cuma 2. Yang pertama niat, yang kedua membasuh seluruh anggota tubuh. Artinya beda dengan wudhu, Pak. Kalau wudhu kan ada di situ di akhir itu tertib, ya kan? Artinya tertib itu jadi mengutamakan perkara yang mesti didahulukan. Kalau masalah mandi besar itu tidak ada, artinya tidak ada tertib. Boleh kita mau mandi mulai dari mana aja, itu kan. Jadi nggak tertib pun nggak ada masalah. Cuman ketika kita yang perlu dicatat itu adalah ketika kita mengguyurkan air pertama itu wajib kita niat, itu yang perlu. Misalkan kita mulai dari bagian tengah, ya udah nawaitul gusli irofi hadasil akbar. Adapun nggak tertib dari mana saja, ya ada nggak masalah, artinya sah-sah saja karena di dalam konteks mandi besar itu tidak ada yang namanya tertib. Nah, boleh. Cuman sayangnya ya kalau kita mulai dari bawah itu nanti kan otomatis ketika kita mengguyur bagian depan, bagian atas kan nanti kena lagi kan cipratan yang bekas itu, takutnya kotor lagi. Nah, itu yang dikhawatirkan. Makanya oleh Syekh Nawawi di detail sedemikian rupa dimulai dari atas kepala. Nah, gitu, seperti itu. Nah, adapun nanti urutan nggak ada urutan itu nggak ada masalah. Nah, itu tentang masalah mandi besar. Jadi sah-sah saja gitu kan, sah-sah saja. Nah, kalau misalkan kita mandi sunat, Pak, mandi biasa nih, itu utamakan itu dari bawah telapak kaki. Ini hati-hati nih. Ini
menurut ilmu kedokteran dan surahan para guru bahwa ketika kita selain mandi besar yang di awal dari atas, ketika kita mandi biasa nih, mandi mau kerja, mandi biasa, itu terlebih dahulu kita cuci kaki terlebih dahulu sebelah kanan. Sebelah kanan dari bawah dulu nih kalau mandi biasa nih. Jangan langsung kita guyur, apalagi dalam kondisi panas. Gitu kan, cuaca panas kita mandi langsung guyur aja, itu bahaya. Bahayanya apa? Ini mengakibatkan si saluran darah yang ada di kepala terus nanti turun ke bawah, ini dia mengakibatkan stroke, Pak, menurut ilmu kedokteran. Dan surahan guru pun sama, ketika kita mau mandi itu utamakan basuh terlebih dahulu kaki sebelah kanan dari bawah, jadi naik ke atas nih, naik ke atas ke sebelah kanan ke dada baru ke kepala, jadi urutannya dari bawah kalau mandi biasa. Nah, termasuk hal anak-anak kita, Pak, anak-anak kita nih biasanya kan anak-anak kita itu hobi apa itu renang kan. Usahakan anak-anak kita ketika sampai di kolam renang jangan nyebur terlebih dahulu, takutnya nanti ada kekakuan urat ketika berenang. Jadi sebelum mandi, sebelum terjun ke kolam renang itu usahakan si kakinya ini apa itu kena air dulu gitu, supaya merasakan basah, merasakan dingin kakinya, baru boleh tuh turun. Nah itu konsep yang guru saya surahkan ketika di bab mandi. Nah seperti itu, Pak. Jadi jangan sampai kita mandi itu wah mentang-mentang panas nih lagi puasa langsung guyur aja semaunya, itu ada aturannya. Menurut ilmu kedokteran pun sama, jadi dari bawah terlebih dahulu. Dan intinya, Pak, ketika kita mandi itu paling bagus mandi sebelum subuh. Lah ini sekaligus ada amalan yang membuat awet muda tubuh kita itu sehat walafiat. Mandi sebelum subuh minimal 21 hari minimal. Oh berat, jangankan mandi sebelum subuh, subuhnya jauh kesiangan gitu kan apalagi mandinya. Jadi mandi setiap hari nih 21 hari aja, 21 hari tanpa putus, 21 hari mandi sebelum subuh tuh 21 hari terus. Nah ini akan mengakibatkan tubuh kita selamanya itu jauhlah dari penyakit. 21 hari selesai, nanti selang 1 hari gak mandi, sambung lagi 21 hari ke depan, terus selamanya seperti itu. Nah itu aturan dalam hal mandi sebelum subuh. Silakan Bapak coba 21 hari, siapin kalender, tulis nih hari pertama, kedua sampai 21 hari. Nah nanti bakal rasakan lah, tubuh akan merasakan apa itu ringan ya dan dijauhkan dari penyakit. Nah itu. Nah untuk wudu nih, ketika kita membasuh apa ini muka itu usahakan jangan dilap. Nah, ya apalagi sampai ngelapnya sampai handuk dari bawah nih gini kan, kita mah enak gitu kan. Ternyata itu, Pak, itu bisa membuat kulit kita keriput, jadi kelihatan tua gitu kan. Nah itu kelihatan tua. Nah kalau bagus mah ya udah nggak usah dilap, tapi kalau misalkan dingin lapnya jangan dari bawah. Nah gini aja nih. Nah itu, nah seperti itu surahan guru seperti itu. Nah karena setiap tetesan air wudhu yang keluar dari muka kita itu menetes di bekas wudhu, selamanya dosa-dosa kecil itu terhapus. Jadi makruh, hukumnya makruh setelah kita wudhu itu dilap dengan handuk. Nah seperti itu ya. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin sudah cukup. Insya Allah nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa sholli wa sallim ala jamil amil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.